Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada hari ini kita akan melakukan pelatihan ya, pelatihan pajak ya, mas. Kita pelatihan pajak. Oke, mudah-mudahan ini menjadi bekal ya buat kalian nanti pentingnya pemahaman pajak PPh 21 ya. Bisa dibantu klik ya. Oke, nah jadi saya begini aja. Jangan skip. Oke, PPh 21 ya, mungkin buat Gwen, Diki, Reni merupakan hal yang baru, tapi penting untuk dipelajari ya, karena ini masalah yang sensitif, di mana perhitungan PPh 21 biasanya yang pegang para manajer ya, karena ini menyangkut gaji ya. Tapi tidak masalah ya, saya kasih pembelajaran pelatihan supaya ini menjadi bekal ya buat kalian semua. Kita tahu nanti kalian punya karir di luar, tantangannya adalah bisa nggak pertanyaan dari RT menghitung PPh 21. Nah, mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa membantu kalian upgrade skill ya. Dan insya Allah nanti harapannya mungkin tidak hanya pelatihan PPh 21 ya. Mungkin nanti pajak-pajak yang lain ini saya coba transfer knowledge ya. Dan bentuk ini sumbangsi sukarelanya ya, karena menurut saya buat apa lagi pencapaian kalau ada ilmu kalian tapi kita tidak berbagi ya. Oke, di sini ada materi yang saya dapat dari pelatihan pajak kemarin ya, di mana PPh 21 itu sudah menggunakan aplikasi baru ya, namanya Ibupot ya. Ibupot PPh 21 mungkin yang sudah pegang Ibupot ada namanya Ibupot PPh 23 4 ayat 2 ya, ada IPOM, ada e-filing ya, kemudian ada e-billing dan lain-lainnya ya. Semuanya nanti dirangkum dalam sebuah aplikasi namanya aplikasi DJP Online ya. Nah, aplikasi Ibupot ini baru berlaku tahun 2024 ya, penggunanya. Oke, silakan di next. Nah, latar belakang ya, nanti saya jelaskan. Nah, latar belakangnya adalah peraturan pemerintah 5058 yang mengatur tentang tarif efektif bulanan dan harian. Ya, jadi dasarnya adalah kita akan menghitung tarif pajak ya secara efektif bulanan berapa, harian bagaimana ya. Kemudian ada peraturannya. Oke. Next slide. Nah, ini peraturan PMK 168 yang mengatur tentang cara menghitung yang baru. Nah, jelas perhitungannya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang versi lama yang menggunakan ISPT ya, itu yang selalu kita install di PC, yang gambarnya kayak gambar apa tuh, gambar madu ya, gambar madu, gambar lebah gitu kan. Itu harus dipakai lagi ya. Kita menggunakan yang lebih canggih yang berbasis elektronik ya, namanya elektronik bukti potong ya. Oke, next. PMK 168 ada pen lagi 2 mengatur tentang formula PPh 21 terbaru. Oke, next. Oke, kita skip. Nah, latar belakangnya Pak. Latar belakang dari pembelajaran hari ini masalah Ibupot adalah untuk mengatasi kesulitan ya dan membimbing para wajib pajak supaya tidak bingung dalam melakukan perhitungan, karena pada prakteknya perhitungan PPh 21 itu rata-rata bingung, termasuk saya ya. Saya juga dulu mengalami kebingungan karena versi perhitungan itu beda-beda ya. Kalau yang versi lama, karena ada yang versi harus dihitung 1 tahun, ada yang harus dikurang ini, itu biasa memakan waktu yang cukup lama, dan kita memang butuh kemampuan Excel di sini ya pada saat perhitungan pajak PPh 21. Ya, mungkin next time kita adakan pelatihan Excel ya, untuk bagaimana Excel untuk accounting ya. Nah, supaya tidak bingung, maka pemerintah akan membantu wajib pajak dengan penerapan Ibupot. Dengan cara Ibupot ini kita hanya cukup memasukkan nilai gaji karyawan ya, nilai gaji. Setelah itu nanti keluar PPh 21 ini ya, PPh 21 nanti keluar ya. Oke, next. Nah,
prinsipnya ya pertama, kenapa e-bukot diterapkan? Ya terdorong untuk kepatuhan secara sukarela. Ya jadi nanti Iki, ini Gwen, ya termasuk saya. Kalau cara menghitung pajaknya lebih mudah, mungkin lapor pajaknya lebih enak, lebih gampang, lebih menyenangkan lah. Ketimbang kita sudah lapor, ya, kemudian bayar uang ke negara, tapi cara lapornya susah. Nah, itu jadi masalah juga ya. Nah, ini termasuk contoh misalnya kayak SPTOP, ya kan? Itu banyak kendala tuh, bisa lebih gitu. Nah, dengan cara adanya aplikasi yang baru, e-bukot ini, ya insya Allah ini sangat membantu kepada para wajib pajak ya dalam melakukan pelaporan. Kemudian di sini menjamin ketersediaan ya penerimaan dalam tahun fiskal, mengurangi biaya pemungutan. Nah ini mengurangi biaya pemungutan ya dalam praktek pajak ya perlu Anda ketahui bahwa pajak tidak selamanya bersih ya. Jadi kadang wajib pajak yang punya kasus masalah dengan bukan pajak biasanya ada penjelasan secara di luar aturan ya, itu prakteknya ada ya. Tapi kita itu bukan hal yang patut kita contoh ya. Oke, next. Nah, bentuk pemotongan pajak yang sekarang adalah menggunakan konsep PAYE ya. Pay as you earn. Jadi kamu punya gaji berapa, ya itulah pajak yang nanti seperti itu. Ya. Ya itu adalah konsepnya ya. Pay as you earn. Jadi kita punya gaji berapa, 10 juta ya, bayar pajak khusus 10 juta. Dia pasti otomatis. Kemudian gaji kita 5 juta ya, berapa pajaknya? Nanti ada pengurangan pajaknya namanya PTKP ya. Ada PTKP, TK0, TK1, TK. Kemudian di atas 60 juta sampai 250 juta 15% ya. Kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai 5 miliar ya 30%. Dan di atas 5 M 30 miliar. Ya, mudah-mudahan data kita ada yang bisa mencapai titik ini ya. Amin. Amin. Sampai sini kayak gue tadi kerja di mana nggak bisa ini ya. Investasi 5 M mau bayar aja. Biasanya pajaknya 35% ya. Sama SMP. Ya SMP mudah-mudahan bisa lah memberikan gaji. Ya tidaknya kalau SMP bisa sampai ke sini aja udah bagus ya. Ya sampai sinilah bagus dah ya. Tapi saat ini sayang posisi ini masih diwakilkan oleh para direksi. Iya. Oke, next. Ini yang tarif progresif ya. Tarif progresif PP 17. Ada pintar efektif bulanan. Ini ada TRA, TRB, TRC ya. Ini nanti kalau misalnya TK0 PTKP-nya 54 juta, TK1 dan K0 58,5 ya. Itu PTKP-nya langsung ya. Kemudian TRB ya PTKP-nya TK2 dan K1 63 juta, TK3 dan K2 67 juta, dan terakhir TK PTKP-nya K3 72 juta. Nah, untuk yang karyawan harian ya, ini misalnya kalau ada coding kan ada yang harian ya. Jadi kalau misalnya penghasilnya per hari masih di bawah 420.000 ya tarifnya cuma 0% ya. 0% kali penghasilan bruto harian ya. Kemudian kalau udah 420 sampai 2,5 juta itu pajaknya langsung dihitung ya 0,5%. Jadi cara menghitungnya dia dalam 1 bulan berapa hari kerja. Misalnya 10 hari kerja. 10 hari kerja misalnya kali gajinya seharinya 500 berarti berapa tuh? 5 kali 10 5 juta. Ya 5 juta berarti dikali 0,5% ya tarifnya. Ya seperti itu. Next. Nah ini tarif pernya. Ya ini yang nanti menjadi acuan dan ini sudah di setting di aplikasi e-bukot. Ya, jadi ini nggak usah dihafal ya. Kecuali kalau nanti ujian pajak ya, ujian perpajakan, ini mesti dihafal ya, mesti tahu. Oke, kalau range gaji misalnya nomor bukan ini 10 juta ya, 50.001 rupiah sampai dengan 10 juta 350, maka pajaknya langsung dihitung, langsung aja dikali 2,2%. Itu mudah gitu. Bisa penghasilannya 10 juta 100, ya berarti ada di range ini ya 2,2%. Jadi pajak PP 21 nya tinggal langsung dikali 10 juta 100 kali 2,2%. Tapi sebelum dikali ini langsung ya, jadi nggak usah dikali TKP lagi, langsung. Kemudian
Kalau yang masih di bawah, kalau misalnya 1 sampai dengan 5,4, 0%, nah, jadi aman, ya. Jadi ini bahagia atau enggak saya nggak tahu ya. Kalau sini ini harus diupgrade tuh ya. Kalau bisa syukur-syukur bisa naik ya. Nggak ada kenaikan. Nah ini nanti sampai nilai 1,4 ya. 1,4 M itu 34% ya. Jadi besar juga ya. Kalau dihitung besar di lembaga negara lumayan besar ya. Pajak wajib seperti ini. Untuk gaji doang potongan. Itu gaji ya. Belum kalau nanti ada penghasilan lain, misalnya dari usaha dan lain-lainnya. Ya. Oke, ini tel A ya. Kemudian lanjut tel B ya. Tel B, PTKP, TK2, K1, 63. Nah, ini juga tidak perlu dihafal tapi ini menjadi standar ya. Standar. Sebenarnya ini sangat bagus menurut saya ya dengan adanya perhitungan ini. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi cara menghitung menggunakan Excel. Nah, dulu saya kalau menghitung laporan pajak, ya, wah Excelnya udah berapa sheet gitu kan, belum sheet-sheetnya belum apa. Apalagi yang paling repot itu pas akhir tahun. Ya. Kalau karyawannya cuma kayak karyawan SMP, cuma 10 orang atau 12 orang, itu gampang. Coding itu karyawannya sampai ada 80, itu kerjanya bisa berapa hari tuh? Ya kan? Ada selisih, ada kadang nomor FPP-nya yang nggak sama, tanya lagi ke Pak ini mana nih, ya kan? Nah itu banyak ya kasusnya. Jadi kalau ini lebih agak unik ya. Ada yang dalam payroll itu namanya sama, si A ada gajinya, terus si A ada lagi gajinya. Nah ini kok bisa ada dua, ada satu payroll, ya kan? Oh ternyata yang dulu masih internship, ya kan? Maka sudah ini bukan tetap, berarti lapor pajak gimana? Itu kan kasus juga, ya kan? Apa harus dua dipotong, apa satu? Nah itu kan pertanyaan gitu, ya. Oke, next tab B. Nah, tab C ya. Jadi tab C ini K3 72 juta. Ini juga sama ya ada tarif-tarifnya. Tapi yang jelas ini tidak perlu dihafal, ya. Dan nanti acuannya seperti ini, ya. Oke, ini pengantar untuk tentang ibu pot ya. Kita akan masuk ke kasus ya, simulasi kasus. Silakan buka Excel yang udah saya. Terus ada Excel. Oke, sini ada contoh ya. Saya langsung simulasikan. Ini gajinya bukan gaji yang sebenarnya ya. Gaji kita gajinya fiktif, cuma nanti nama-nama ininya benar ya. Nama-namanya benar, ada Andre, Iskela, Rodia, Muhammad, Eka, Arifin ya. Oke, kita akan coba ya bagaimana cara menghitung kasus ya pajak misalnya kan. Pajak di sebuah PTX ya dengan komponen gaji ini ada kurang lebih 6 orang ya. 6 orang. Bagaimana sih cara menghitung pajaknya dengan konsep ibu pot? Nah, langkah pertama adalah ini tidak serta langsung kita langsung input ya. Bagaimanapun Anda sebagai accounting tax di perusahaan tetap harus membuatkan namanya laporan payroll ya. Laporan payroll, pastikan kita tahu berapa gajinya ya. Gaji pokoknya dan lain-lainnya ya, mungkin ada potongan BPJS dan lain-lainnya ya. Ini kita nggak terlalu lengkap, cuma intinya ini loh, ini penghasilan bruto 1 bulan ya untuk 6 orang ini ya. Nah, atas dasar ini ya, atas dasar ini kita akan coba membuat laporan pajak ya, perhitungannya melalui aplikasi Dipot ya. Jadi Anda di sini diposisikan adalah sebagai karyawan di PT X ya. Di mana saat Anda masuk kerja, Anda langsung dikasih tantangan untuk membuat laporan pajak ya, PPh 21 untuk 6 orang ini ya. Anda tanya siap nggak? Oke siap gitu kan. Oke gajinya Pak, misalnya 3 bulan ke depan gaji ya. Oke clear. Karena Anda mampu, akan kita uji nih. Bisa nggak mengerjakan ini? Ya. Langkah pertama yang pasti setelah membuat Excel ini, langkah pertama adalah silakan buka aplikasi DJP Online. Kita masuk ke aplikasi DJP Online. Oke, masuknya. Kita masuk ke DJP Online ya. Oke, silakan masukkan nomor NPWP. Saya pakai nomor NPWP ini aja. Saya NPWP mana? Coding aja ya. Oke, silakan masukkan dulu. 82
2530. Itu password. Oke, bukan. Di mana? Betul? Yes, ya. Oke, di sini ya. Ini pengantar ya buat yang baru melihat atau belajar tentang pajak. Kita punya akun ya. Perusahaan itu kalau berdiri punya akun pajak, namanya akun DJP online ya. Ini contoh kasusnya adalah salah satu perusahaan ya. Itu di PT Solusi kali harusnya ya. Coba diganti aja. PT Solusi aja karena ini. Kan masukkan? Tahu nggak NPWP? Masih ingat NPWP-nya? Saya lupa. Ada nggak? Oke, tekan isi 31803. Ya, pertama masuk ke DJP online. DJP online. 7018. Oke, masih berjalan. Oke, silakan masukkan atas sandinya. Masih. Lupa. 21. Ini. Tujuh ya. Ya. Dan dia 8. C. Oke ya. Ini adalah akun PT Solusi Multimedia Pratama, akun pajak ya. Di sini jelas ada nama WP-nya, kemudian NPWP yang 15 digit dan NPWP ya. Oke, kemudian silakan klik profil ya. Ini kita jelaskan dulu tabnya. Jadi di dalam DJP Online itu ada informasi, ada profil. Profil ini terkait dengan penjelasan ya. Penjelasan PT-nya, data utama, silakan scroll ke bawah. Dan di sini ada nama PT, kemudian bentuk badannya, aktivitasnya apa ya. Kemudian data lainnya. Silakan klik data lainnya. Nah, di sini alamat perusahaan, ya, nomor handphone yang menjadi penanggung jawab, kemudian emailnya, ya. Oke, kembali ke atas. Nanti ada bayar, ya. Bayar ini sekaligus bukan singkatnya, bayar klik. Nah, bayar kalau kita mau bayar pajak, namanya e-billing ya. Ini yang biasa kita bikin kalau kita mau buat e-billing, ya. Oke, cara buatnya nanti tinggal diisi untuk jenis pajak, ya. Kemudian kode pajaknya, masa pajaknya apa, ya. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Nah, lapor ya. Nah, untuk lapor ibu pot ada di bagian pra pelaporan. Ya, silakan klik pra pelaporan. Ya. Nah, di dalam pra pelaporan ini ada ibu pot 2126, ada ibu pot identifikasi, ada 2326. Nah, yang ini yang biasa dipakai untuk lapor PPh 23, BAT N2, ya, 22, 15 di sini, ya. Namun untuk PPh 21 ini tersendiri. Nah, jadi ini mulai berlaku tahun ini 2024 ya, sejak Januari 2024. Makanya banyak pelatihan-pelatihan pajak yang terkait ini langsung dilakukan keras ya. Nah, kita coba adakan ya, setelah pelatihan ini kita berbagi. Nah, ibu pot ini adalah komponen pengganti dari aplikasi yang sebelumnya. Silakan klik ibu potnya. Oke, sini adalah posisinya dashboard. Ya, ada bukti potong, ada SPT masa dan pengaturan. Nah, bagaimana cara membuat laporan pajak PPh 01 berdasarkan laporan Excel tadi? Ya, coba lihat Excelnya. Nah, di sini kan ada 6 orang ya, dan 6 orang yang harus kita buatkan bukti potongnya masing-masing. Ya,
Nah kalau ada benar ya buat 6. Oke, langkah pertama tadi setelah buka buat ya, silakan masuk ibu buat. Nah ini ada di bukti potong ya. Ini tahap pertama masuk ke bukti potong dulu ya. Kemudian di bukti potong ini ada daftar bukot pasal 21, kemudian ada daftar bukot pasal 26, ada import, ada download. Nah, kita pakai yang mana? Nah, untuk saat ini kita menggunakan namanya daftar bukot pasal 21. Ini langkah pertama di sini, ya. Oke. Kemudian kita akan melaporkan periodenya. Kita akan buat di masa periode misalnya bulan apa sekarang? Juni ya. Coba klik. Ada nggak Juli? Masa Coba kita buat yang Juli. Mei apa Juni? Bentar. Ini nih. Kata kuncinya berarti paling akhir Juni ya.